Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, memang luar biasa ini jamaah Masjid Muhajirin Harapan Jaya Bekasi Utara. Ya, waduh, apa Bu? Iya, ya itu deh pokoknya ya. Tadi kita udah bahas surah Al-Baqarah ya. Tadi udah dijelaskan tentang doa yang dikabulkan oleh Allah. Bahwa syaratnya pertama adalah kita yakin dengan keimanan kita dan melaksanakan semua perintah Allah. Nah sekarang kita kaji lagi surah Al-Baqarah ayat 187. Kita dengarkan, kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Effendi. Untuk itu waktunya silakan. Fadhol. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa beli dodol. Tapi ngapain kejauhan Bu? Ntar buka puasanya di mana kita? Baik, Ustaz David. Gimana kabar Ustaz David, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu bapak semua juga yang hadir sehat afiat. Amin. Jasmaninya sehat. Amin. Ruhaninya sehat. Amin. Kantongnya juga sehat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jadi lebaran ya Bu. Amin. Udah dapat THR belum dari bapak? Kalau belum terminta ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama hadir di acara Cahaya Hati Indonesia dan juga pemirsa di seluruh Indonesia yang bersama-sama menyaksikan program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV. Mudah-mudahan kebersamaan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, yang sangat-sangat mulia dan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kajian di ayat surat Al-Baqarah yaitu ayat 187, itu adalah ayat yang menceritakan tentang uhilla lakum lailatas siyam ya, rafathu uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ila akhir ayat. Jadi setelah kita diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala dari tentang pentingnya bulan Ramadan sebagai bulan Quran, berkahnya Ramadan karena bulan Quran diturunkan pada bulan itu, dan juga tentang pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita punya hajat, di saat kita punya urusan. Maka di ayat 187-nya Allah menjelaskan tentang etika di dalam beribadah puasa Ramadan. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Sebab di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berhubungan suami istri setelah sholat Isya. Menurut Bapak Ibu, kalau berhubungan suami istri setelah sholat Isya boleh apa enggak? Boleh. Kalau menurut Ustaz David boleh enggak? Boleh Ustaz. Maghrib juga boleh Ustaz. Habis pagi boleh. Ya. Ternyata Bapak Ibu di saat itu ya, ternyata dianggap itu sesuatu yang dilarang. Oh di saat itu dilarang. Di saat itu difahami seolah itu diharamkan. Oh. Maka turunlah ayat itu Ustaz David. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ternyata ba'da maghrib itu sudah dibolehkan, sudah dihalalkan. Makanya Umar akhirnya memahami itu ayat, kemudian dia menjadi tenang dan tentram. Ya, jadi jamaah yang berbahagia, buat Bapak Ibu saya sampaikan, jangankan malam hari. Dalam sebuah kitab namanya kitab Riyadul Badi'ah, itu kitab berbicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah. Dalam bab ibadah Ustaz David ada bab tentang masalah puasa Ramadan. Bapak Ibu saya tanya, kalau orang di bulan suci Ramadan makan di siang hari, minum di siang hari, batal apa tidak? Kalau dia batal, masalahnya dia lupa. Kira-kira batal apa enggak? Kenapa enggak? Karena lupa. Pertanyaan yang kedua, kalau suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, dia lupa, batal apa enggak Ustaz David? Batal. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak batal enggak? Batal enggak Pak? Kan lupa. Kan lupa dia. Hah? Dia lupa. Batal enggak? Tuh Bang David tuh. Ini ilmu nih Ustaz David. Iya benar juga Ya? Ustaz, dia lupa ya. Ada sebuah cerita, ada seseorang bapak-bapak, dia udah punya istri, udah punya anak. Tidur di siang hari lagi puasa Ramadan. Ya. Ya. Tiba-tiba pas tidur dia mimpi basah. Tahu nggak mimpi basah? Ya. Bukan kehujanan, bukan. Bukan kehujanan. Dia benar-benar mimpi basah. Setelah dia bangun, dia makan, dia minum Bang David. Suaminya ditanya sama istrinya, Pak kok makan minum? Ternyata dia bilang apa? Saya makan minum karena tadi saya tidur mimpi basah. Makanya saya makan, saya minum karena saya anggap batal. Ya. Padahal Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang belajar nih di masjid ini, kalau orang orang lagi tidur di siang hari, dia mimpi basah, batal apa enggak puasanya? Batal apa enggak? Bu jangan diam aja, batal apa enggak? Kata ibunya mau jawab takut salah. Batal apa enggak Bu? Enggak, yang enggak mana, angkat tangan ayo angkat. Yang bilang batal? Yang batal mana yang batal? Nah ya, inilah pentingnya majlis taklim Bapak Ibu sekalian. Majlis ilmu itu penting ya. Maka Bapak Ibu harus rajin-rajin menuntut ilmu di majlis ilmu ini, di masjid ini atau dimanapun supaya dapat mengetahui tentang mana yang benar, mana yang salah. Nah menurut ulama mestinya orang itu tidak batal. Cuman dia wajib mandi apa? Mandi basah. Mandi ya basah Ustaz. Iya. Mandi kan pakai air basah. Iya benar. Ya. Iya. Jadi wajibnya cuma mandi. Kalau untuk puasa tetap dilanjutkan. Karena dia nggak tahu ilmunya, makanya dia makan minum jemaah sekalian. Tadi pun begitu tuh. Padahal kalau di siang hari, kalau emang benar-benar suami istri karena lupa, menurut ulama itu tidak batal. Pertanyaannya emang bisa begitu? Masa nggak ngingetin sih Ustaz? Bang kita lagi puasa ya Bang. Nah tapi itu salah satu pendapat Bapak sekalian ya. Kenapa? Mengacu ke hadis Nabi tadi tuh. Bahwa ternyata orang yang puasa makan minum karena lupa nggak batal. Demikian pula juga dengan orang yang melakukan hubungan suami istri karena lupa. Tapi Allah alam bisawab. Ya. Jadi Ustaz David itulah salah satu dalil. Makanya jamaah yang berbahagia. Penting dari ayat itu juga yang penting lagi adalah tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu ibarat dia seperti pakaian. Apa gunanya pakaian Bu? Apa gunanya pakaian? Buat menutup aurat. Karena orang sekarang banyak yang Bapak Ibu sekalian nggak tahu aurat batasannya bagi perempuan mana, bagi laki-laki mana. Sehingga banyak perempuan katanya muslimah, tapi kemana-mana pakaiannya you can see Ustaz David. You know you can see? You can see my ketiak. Jadi dipakai baju yang orang bisa lihat. Na'udzubillah. Dalik uzalian. Padahal ya mestinya bisa ditutup auratnya itu. Perempuan itu mahal uzalian. Ibarat seperti maaf ya, barang kalau ditutup pakai pakaian, pakai apa namanya itu? Pakai bungkus. Pakai bungkusan itu lebih orang hati-hati megangnya, betul nggak? Tapi kalau dia maaf ya, ngablak, tau ngablak? Paham nggak ngablak di sini? Ngablak tuh terbuka.
Itu gampang orang cubit ya sekalian. Nah sekarang perempuan-perempuan sekarang, maaf ya Bu, suka ganjen juga gitu ya. Kadang-kadang dicubit, cubit lagi dong begitu. Ya. Jadi Bu sekalian, mestinya suami istri saya pesan nih. Jadi suami, jadi istri harus mampu. Pesan Qur'annya, dia ibarat seperti pakaian bagi kita. Jangan diumbar. Paham diumbar? Jangan dibuka aib-aib seputar keluarga yang dialami oleh kita bersama. Oleh suami ataupun istri. Mesti dijaga jamaah sekalian. Ya, apapun masalahnya, apapun aibnya, apapun kekurangannya, mesti seorang suami dan istri itu bisa menjaga. Jangan diceritain kemana-mana. Apalagi maaf dipasang status. Dikit-dikit update status. Laki gue itu, bini gue itu, ya. Bikin captionnya. Dikit-dikit marah-marah mulu katanya. Emang sih belum dikasih duit lebaran katanya gitu ya. Tapi nggak mesti diupdate status ya mas kalian. Kalau mau apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, Allah akan kabulkan permintaan kita ya mas kalian. Apalagi di bulan Ramadan, orang yang puasa sampai dia berbuka itu doanya mustajab. Makanya ibu jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih mas kalian. Demikian Ustaz David. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ayat ini kata Ustadz menceritakan atau menjelaskan tentang adab-adab orang berpuasa ya Bu ya. Di antaranya adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dalam memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan biologisnya. Nah kalau dulu zaman Sayyidina Umar ada kesan kalau malam hari itu tetap nggak boleh. Umarnya sendiri. Ya, bahkan jadi Umar berhubungan dianggap nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata turun ayat itu menghalalkan. Menghalalkan berhubungan setelah kita buka selama maghrib. Nanti habis sholat tarawih, habis maghrib. Pengen buru-buru. Habis tarawih lah Bu, ya kan? Habis pas buka, pas maghrib buka dulu minum, makan, baru nanti habis maghrib lagi tarawih. Sabar Bu, sabar. Masya Allah. Baik, silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangannya. Oke, siapa nih Bapak apa Ibu nih? Ibu deh silakan ya. Ibu namanya siapa? Pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Susilowati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Kelurahan Harapan Jaya, Bulak Macan Perme, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, adakah amalan tertentu di bulan puasa ini agar doa kita mudah dikabulkan? Sementara sepertinya banyak orang-orang, mohon maaf, yang bermaksiat di luaran sana doanya sepertinya mudah dikabulkan. Kemudian bahkan hidupnya pun baik-baik saja, lancar-lancar saja, sukses dan sebagainya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu ini mewakili jutaan orang yang nonton program ini Bu. Ya, kenapa saya udah rajin ibadah hidupnya gini-gini aja. Tapi ada orang yang sholat gak pernah, puasa juga bolong-bolong ya Bu ya. Ke masjid gak pernah, tapi hidupnya bahagia, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Ada yang begitu ada? Ya. Mana orangnya? Ini gimana caranya supaya kita berdoa itu diijabah oleh Allah? Ada gak amalannya Kiai? Silakan Fadl. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah doa, yang pasti kita harus yakin dulu bahwa doa itu yang kita panjatkan kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Kemudian yang kita minta juga semuanya pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada amal apakah yang bisa menguatkan sehingga doa-doa kita itu makin dipercepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekalian, kalau bicara masalah amal, salah satu amal penunjang ketika kita minta supaya doa itu bisa dipercepat adalah ibu bapak mesti menyisihkan sebagian harta dalam bentuk berinfak bersedekah. Karena ini amal Ustaz David, insya Allah menjadi sebuah amalan mempercepat doa-doa kita dipanjatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah contoh misalkan, ketika bapak ibu punya hajat, punya keinginan,
Lalu kemudian Bapak Ibu memanggil anak-anak yatim duafa. Lalu kemudian mereka diinfakkan, dikasih hadiah, ya. Dan dari doa-doa yang kita panjatkan ditambah dengan doa yang diaminkan sama mereka, itu Bapak Ibu udah banyak testimoni yang kemudian mewujudkan semua yang menjadi hajat orang yang sedang dalam kondisi sakit pun diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu amal yang mesti dilakukan oleh orang yang ketika berdoa ingin doanya dipercepat, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Bapak sekalian, yang pasti tadi seperti Ustaz David bilang, keyakinan itu menjadi modal paling utama. Bahwa doa yang kita panjatkan, apapun doa tersebut, ya, yang paling penting doa itu jelas. Bahkan saya sarankan Bapak sekalian, minimal bahkan maksimal ibu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua hajat dunia akhirat kita itu maka diistilahkan doa sapu jagat, karena itu sudah mengcover apa yang menjadi harapan kita semua. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan istri, urusan suami, urusan anak, urusan bisnis, semuanya insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sambil setelah ini kita akan menyaksikan Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan bersama dengan Ustadz Abdul Kafi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al Muhajirin yang insya Allah pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya pada segmen kali ini adalah kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Nah jamaah, mau dapat hadiah nggak? Masya Allah ya, kalau yang mau dapat hadiah harus bisa jawab pertanyaan saya. Tapi sebelumnya ada passwordnya. Jadi kalau saya bilang Luwak White Coffee, jawabnya kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Wah ini udah pada hafal ya. Masya Allah. Baik, coba ya saya tes ya. 1, 2, 3. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah. Baik ya, jawabannya belum nih, pertanyaannya jawabannya aja. Ya, yang bisa jawab nanti akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah, tapi jangan lupa nanti dipotong pajak. Baik, siap-siap ya, yang bisa angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa surat yang dibahas pada tema kita kali ini? Oh, udah dijawab nih. Ya baik-baik Bapak silakan. Ya silakan. Wah ini Masya Allah nih. Ini Bapak belum ditanya aja udah angkat tangan. Iya, silakan Bapak izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bapak namanya siapa izin Pak? Mukhlis Galigo. Iya, Pak Mukhlis. Ya Pak Mukhlis kenal saya Pak? Alhamdulillah. Saya juga kenal Bapak kok. Baik, Pak Mukhlis, siap ya jawab pertanyaannya ya. Baik ya. Apa surat yang dibahas tema kita kali ini? Tapi sebelumnya saya mau uji dulu passwordnya. Passwordnya Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah. Passwordnya aja tahu, apalagi jawabannya. Ini saya langsung kasih aja kali ya. Ya. Iya baik. Apa Pak Haji? Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 185-187.
Oke, baik. Al-Baqarah ayat 185 dan 187. 100, betul jawabannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Mukhlis mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Nah, Pak Mukhlis, saya mau tanya dulu nih, hadiahnya buat apa nih? Makan bakso. Buat traktir. Nanti minta ya sama Pak Mukhlis ya. Buat apa Pak Mukhlis? Oh, buat THR. Oh, buat dibagi-bagi lagi. Masya Allah, baik. Mudah-mudahan berkah ya dari Luwak White Coffee. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah segmen kuis pada hari ini. Mudah-mudahan Luwak White Coffee dan juga Cahaya Hati senantiasa bisa terus memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, saksikan terus Cahaya Hati Indonesia. Kita akan belajar lagi tentunya di tema-tema berikut yang insya Allah luar biasa menarik. Cahaya Hati Indonesia.